Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Imbas. Kita bercerita. Oke, teman bercerita kali ini, di episode kali ini kita udah kedatangan salah satu tamu kita, tamu spesial. Spesial banget, nggak pakai telur, karetnya 2. Oke, Mbak Lis boleh dikenalin dulu ke teman-teman cerita. Hai teman-teman cerita, aku Sulistiawati, biasanya dipanggilnya Sulis aja atau Lis aja udah cukup. Jadi saya manggilnya Ibu. Bunda, Ibu, Bunda, kakak, apa nih? Terserah. Mbak aja ya, saya manggil Mbak. Udah. Oke, Mbak Lis kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, kesibukannya apa nih Mbak Lis sekarang? Kesibukannya sekarang kerja. Kerja. Jadi salah satu brand communication consultant di Surabaya. Oke. Gitu. Event juga masih. Oke. Tapi nggak sebanyak dulu. Oke. Gitu. Sekarang lebih agak memilih. Bukan sok-sokan tapi lebih karena waktu kerjanya aja waktunya sih. aja sebenarnya. Dan kebetulan banget nih Mbak Lis, di episode kita kali ini kita sebenarnya emang udah dikonsep, udah direncanain kita mau ngebahas soal event gitu. Oke. Nice. Jadi ngomong-ngomong soal event Mbak Lis nih ya. Yes. Mbak Lis nih masuk ke dunia event, mulai berkecimpung di dunia event tuh mulai kapan? Awalnya kapan? Awalnya itu kalau nggak salah antara 2007-2008. 2007-2008. Oke. Jadi gimana tuh ceritanya waktu itu? Jadi awalnya aku bergabung dan ikut di salah satu, itu bukan organisasi ya, tapi lebih kepada sebuah bentuk kumpulan anak muda yang dibikin oleh salah satu radio. Komunitas bukan? Kayak komunitas. Kayak komunitas. Boleh sebutin radio ya nggak? Boleh nggak apa? Boleh ya. Boleh. Jadi waktu itu Radio Suara Surabaya. Oke. Dia punya akan membentuk kumpulan anak-anak muda yang akan dibentuk dan dikembangkan untuk secara leadershipnya. Oke. Nah, gabunglah kita di situ tuh, aku sama teman-teman semuanya, ada beberapa. Awalnya memang kita dikembangkan secara leadership. Sampai akhirnya kita setelah kita udah mulai terus ada beberapa tingkatan leadership itu, termasuk mulai dari kita jadi peserta leadership sampai akhirnya kita mengkonsep leadershipnya. Oke. Gitu, cari tempatnya semuanya itu tanpa kita sadarin bahwa kita sedang mengkonsep sebuah event. Oke. Tanpa kita sadarin, jadi digiringnya begitu. Berarti di treatmentnya kayak gitu. Jadi sebenarnya belum paham tuh kalau ini kita lagi masuk event gitu. Jadi paham. buat untuk adik tingkat kita, bukan adik tingkat ya, maksudnya untuk itu ada peserta tingkat berikutnya tuh kita yang ngedesain. Oke. Tapi masih terus diawasi sama para senior di Itu Suara tujuannya Surabaya. untuk regenerasi gitu berarti. Iya, regenerasi sama kita sendiri juga yang akan nantinya yang menjalankan sebuah komunitas ini. Oke. Gitu. Jadi ini komunitas yang bergerak di event gitu apa gimana sebenarnya? Sebenarnya nggak dibawa ke situ juga, tapi lebih kepada anak muda ini diarahkan sesuai kamu maunya apa, dibentuk secara leadership gitu, sampai nanti akhirnya kamu akan bekerja seperti apa sih? Oke, jadi masa depan kamu tuh mau diapain? Outputnya sendiri-sendiri tetap terserah. masing-masing. Terserah. Oke, bang. Nah, terus dari situ mulailah dengan setelah bikin acara itu kita nggak sadar, dibuat nggak sadar bikin acara gitu kan, event itu secara sekian itu apa bahagia ya. Setelah bikin konsep selama 3 hari gitu ya untuk itu, terus akhirnya kita dibawa untuk ke kegiatan sosial. Oke, kegiatan sosial apa tuh? Kegiatan sosial waktu itu kita berbagi kayak misalnya kebutuhan pokok, kita cari tempatnya, kita cari akan ke siapa sih ini akan disalurkan bantuannya. Sasarannya. Iya benar. Itu dari yang internal dulu. Berkembang lagi, terus akhirnya kita bisa kerjasama dengan sponsor-sponsor, stakeholder yang ada, sama menjalankan. Mereka punya apa nih produknya? Masih produk, belum ada sebuah profit di situ. Jadi mereka punya produk kue, mereka punya produk baju, mereka punya produk apa, itu di share ke kita, kemudian kita bikin reportnya bahwa ini disalurkan ke sini, ke bagian-bagian. Oh ini yang part ini bagian ini gitu, bahwa ke Surabaya, sempat keluar kota juga. Paling gitu. jauh keluar kotanya mana tuh? Kayaknya di daerah sekitaran Pasuruan itu. Okay. Terus dari itu akhirnya dari situ tantangannya naikin. Bikin event kecil-kecilan. Mulai nih ada berbagai komersil. Ada musiknya, ada ini. Jadi kayak misalnya gathering terus. Jadi dari kecil-kecil bisa sampai yang terbesar. Beberapa yang terbesar adalah misalnya kerjasama sama saya sama Pemkot atau apa. Jadi salah satunya waktu itu
ada di malam tahun baru, aku tuh sampai lupa nama ini ya, SUCF something gitu. Itu kita harus nutup jalan, bukan harus sih, itu memang ditutup jalannya, gitu, dan kita mengadakan kayak pesta rakyat untuk rakyat Surabaya. Oke, jadi kayak apa ya? Kayak karnaval gitu namanya. Dari posnya ada mulai dari yang Jalan Tunjungan, yang sekarang penuh dengan lampu-lampu itu. Itu adalah bagian aku mengkonsep di situ. Terus ada lagi bagian yang di Taman Bungkul, itu ada, terus ada beberapa pos lagi yang gede-gede, ada yang di depannya Tunjungan Plaza waktu itu kalau nggak salah. Nah, itulah dari situ mulai tuh jadi create yang kecil-kecil, terus meng-create yang gede, terus sampai akhirnya sekarang yang masih beneran aktif itu terakhir event Just Traffic yang ke-10. Oke, jadi Mbak Lis ini kiprahnya kalau di dunia event, iya dong, kecimpung dong karirnya kalau di dunia event itu udah jadi bertahap dari event yang kecil sampai yang terbesar. Nah, kalau kita ngomongin karir Mbak Lis di dunia per-eventan ini, sebenarnya Mbak Lis itu tergabung di salah satu IO apa emang tetap di komunitas itu aja? Aku lebih ke freelance aja. Oh, gitu. Freelance IO berarti. Bener, karena sebenarnya ada pekerjaan, memang aku ada pekerjaan main jobnya ada gitu. Kebetulan waktu itu juga di salah satu radio juga gitu, dan hubungannya terus dengan event. Gitu, sama gitu di satu grup juga Suara Surabaya juga, jadi ya hubungannya sama event, tapi tidak khusus gitu untuk aku bergabung di satu IO. Jadi aku lebih memilih untuk freelance aja. Berarti kalau misalnya di di suatu event, di suatu kegiatan gitu, itu tuh kehitungnya tetap menjadi tetap menjadi bagian dari panitia IO-nya, atau bagian dari kepanitiaan atau bagian dari volunteer kalau kayak gitu berarti? Kepanitiaan, tetap jadi kepanitiaan. Oke. Nah, ngomongin karir Mbak Lis di dunia event ini ya Mbak Lis ya. Jadi kan tadi udah dijelasin tuh banyak event-event yang udah dikerjain dari tahap yang paling kecil sampai yang paling gede. Nah, kalau kita ngomongin event Mbak Lis, event terbesar yang pernah Mbak Lis Mbak Lis handle tuh event apa? Ada banyak sih sebenarnya. Cuman itu tuh yang seperti yang mungkin saking banyaknya, sombong banget ngomongnya. Mantap. Gak apa-apa, boleh. Ya, aku ingat ya. Maksudnya yang aku ingat adalah yaitu yang sekiranya menghadirkan 10.000 orang ke atas itu adalah ya Just Traffic Festival itu. Terus ada juga yang salah satunya adalah SUCF gitu. Ada lagi, lebih banyak di situ sih. Lebih banyak event-event yang berhubungan dengan musik, terus gathering, gitu. Itu lebih banyaknya di situ. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin event ini kan sebenarnya kita bekerja dalam tim, kita berhubungan dengan banyak orang, kita memanajemen banyak orang gitu. Kalau kita ngomongin cara manajemen, sebenarnya ada kesulitan nggak sih Mbak kalau dalam hal memanajemen tim, manajemen orang gitu? Kesulitannya apa? Kesulitan terbesar deh. Kesulitan terbesar, semua adalah sulit tapi itu bisa diselesaikan. Oke. Jadi memanajemenin event itu berat tapi tidak mudah lah aku bilangnya. Itu tidak mudah tapi bukan tidak bisa. Jadi memang banyak banyak yang hal atau part yang perlu kita perhatikan gitu. Mulai dari hubungan kita sesama manusianya, kita harus saling mengenal secara personal. Nggak harus dikenalin gimana, tapi kita ngerti karakter, itu penting. Karena karakter itu berpengaruh sama penempatan posisinya dia akan gimana. Terus kalaupun itu berikutnya adalah bagaimana kita berhubungan dan berkomunikasi sama dia gitu. Karena prinsip dari sebuah event yang sampai sekarang kita pegang gitu ya, aku pegang sama teman-teman adalah efektif, efisien, zero mistake. Dan zero mistake itu bukan berarti nggak bisa, itu nggak mungkin, tuh gila banget tuh, perfect, itu tuh so perfect gitu. It happen, itu terjadi. Zero mistake itu adalah target utamanya kita, bahwa tidak boleh terjadi sebuah kesalahan. Kesalahan yang bisa ditoleransi ya adalah kecil-kecil, itu oke, tapi tidak sampai yang bikin masalahnya itu jadi gede. Atau berhubungan dengan sampai dia nggak bisa mengganggu performance. Itu yang harus diperhatikan banget. Nah, secara manajemen itu secara manusianya gitu ya. Secara yang lainnya adalah manajemen waktu. Scheduling itu wajib, sangat ketat.
Dan itu berlaku buat dimanapun, mulai dari preparation gitu. Kita harus tahu bahwa oh nih kalau eventnya ukurannya sekian, persiapannya adalah mulai dari apa gitu. Mulai dari kita harus mulai dari izin yang harus ada, contohnya kayak gitu. Terus belum lagi propertinya. Kalau makin gede eventnya, propertinya makin perintilannya makin banyak tuh. Yang sakit kepala banget kan, harus bikin listnya segala macam ya. Terus kemudian stakeholdernya siapa gitu, yang support ini siapa, ada keamanannya siapa, terus kita juga butuh guard jumlahnya berapa, sampai seperti itu. Terus kemudian untuk secara sponsornya ada teman-teman tim sponsor sendiri yang menghandle itu. Setelah dia sponsor terus ngapain aja gitu, ketika mereka datang welcomingnya kan seperti apa, yang dibikin mereka nyaman, mereka secara kerjasamanya kan seperti apa, itu detailingnya banyak gitu. Jadi mau kecil mau gede event itu, dulu aku mikirnya sih kalau event kecil tuh aman lah, enggak juga ternyata. Mau event kecil, mau event besar, mau event megah, totally sama ribetnya. Yang berbeda adalah lebih kepada scope-nya, jumlah orangnya, kayak begitu. Tapi detailingnya tetap harus diperhatikan, gitu. List detailnya tetap sama. Kalau ngomongin soal bekerja dalam tim, Balis, pernah nggak nih Balis ini bekerja dengan orang yang sebenarnya orang ini gimana ya? Kalau dibilang ribet juga ribet, rapuh gitu. Aduh, pernah nggak? Oh, itu sering sekali. Terus cara Balis menghadapi orang-orang seperti itu kayak gimana? Banyak orang yang mikir kamu ngapain sih ikutin event aja. Udah seumur gini juga masih ikutin event. Event buat aku tuh adalah healing. Gitu. Mungkin kalau orang lain gitu nyalon, nge-mall, belanja, mancing, jalan-jalan itu adalah traveling, itu healing. Buat aku event itu adalah healing karena kita menggunakan seluruh indera kita tuh banget untuk di-push di satu event itu. Dengan orang-orang itu bukan bekerja sama bukan hanya bekerja sama kita dalam satu tim, tapi artisnya, tim manajemen artisnya itu sama, kejadiannya juga begitu. Ada yang sensitif gitu kan, macam-macam loh artis tuh. Ada yang aku maunya gini ya, titik, nggak tahu gimana caranya gitu, ada gitu. Belum lagi kita harus berhadapan sama tim kita. Kalau aku sebagai seringnya adalah sebagai koordinator LO, jadi bertanggung jawabnya adalah mulai dari rekrutmen sampai dengan menempatkan dia akan meng-LO-in siapa artisnya, sampai pada hari H juga aku ada di backstage gitu untuk ngurusin itu semua. Banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin ranah lingkup apa ya, tupoksinya LO ini, dia tanggung jawabnya apa dalam satu event ya, dalam sebuah event? LO ini apa? LO itu liaison officer itu sebenarnya adalah mendampingi artis. Jadi dia yang bertugas untuk, namanya mendampingin. Jadi nemenin. Cuman orang suka salah kaprah. Akhirnya dari mendampingin menjadi kayak kayak jadi kayak pesuruhnya. Berarti pelayan, berarti Jimmy melayani. Iya, jadi gitu. Dan itu enggak banget. Teman bercerita tadi Mbak Les sudah menceritakan bahwa Mbak Les ini di dalam suatu event dia mendapat posisi sebagai LO, koordinator LO. Nah, sebenarnya koordinator LO atau LO-nya sendiri ini beda. Gini. Gimana? Kalau LO itu mendampingi artis. Koordinator LO itu adalah mengarrange seluruh LO yang ada. Jadi misalnya ini tugas aku diserahin ada 30 LO untuk misalnya 15 artis gitu. Nah, tugasnya adalah menempatkan itu LO ini dan itu adalah diskusi dengan teman-teman satu tim. Dan sebelumnya juga ada rekrutmen juga. Jadi tugas kita salah satunya adalah merekrutmen LO ini. Karena itu ada interviewnya gitu. Tapi interviewnya tuh kalau buat aku interview itu lebih nggak penting sih. Siapapun yang pernah aku interview untuk LO pasti mereka dapat tugas aneh. Karena nggak pernah nih nanya yang tolong ceritakan tentang diri kamu, itu nggak ada, udah lewat. Jadi aku lebih seneng coba praktekkan gimana kalau kamu
pakai HP kamu, praktekin aja gimana kalau kamu telepon manajer artis. Itu lebih kayak gitu. Terus nanti aku suruh dia berdiri, gimana caramu berdiri, gimana caramu salaman sama orang, gimana caramu nanti kalau ketemu manajer artis nyambut di bandara. Terus apalagi ya, gimana caramu hal kayak itu pertanyaan konyol tapi sebenarnya itu ada maksudnya. Jadi nilai dari gesturnya, dari cara bergerak. Karena gesturmu adalah bercerita tentang personalitinya kamu. Dan disitulah sebenarnya bagaimana nilaimu itu adalah di cara kamu menghadapi orang-orang itu. Jadi kalau kamu menunduk itu ada tipenya juga. Menunduk, ini saya menunduk nih ya, segini, dan begini itu berbeda. Yang gini. Nah itu tadi yang akhirnya LO berubah menjadi mendampingi dan jadi melayani gitu. LO itu mendampingi, bukan melayani. Itu aku yang selalu jadi remindernya teman-teman gitu. Jadi tugas kalian tuh sebenarnya tempatkanlah diri kalian, teman-teman LO itu adalah kalian sebagai tuan rumah, bukan sebagai yang melayani. Melayani adalah bagian dari mendampingi. Benar. Tapi bukan jadi tugas utama melayani. Itu kasus yang berbeda banget gitu. Jadi ketika kamu mendampingi, menyambut halo gitu, ya mas gimana gitu, dan kita setara, nggak ada bahwa itu adalah manajer artis terus kamu yang merasa ini manajer artis, ini artis, terus kamu jadi yang ya mas ya no, hai mas gitu. Jadi tangan, pundak segala macam tuh penting. Itu karena dengan begitu pihak lawan bicaramu udah tahu, kamu kan sembarangan. Gitu, walaupun kamu masih anak kampus yang usia 20, 21, mereka nggak peduli sama kamu. Tapi ketika mereka melihat gestur kamu, cara bicara kamu, semuanya, mereka lupa. Gitu, mereka yang wow, keren, nice, gitu. Dan mereka akhirnya pembicaraannya juga penting. Terus juga aku pesan juga sama mereka bahwa pelajarilah artis kalian. Jadi aku suruh browsing gitu, cari tahu dari mulai musik, hobi segala macam. Gunanya adalah ketika di dalam mobil atau ketika kalian beneran pergi gitu sama artisnya, tuh kalian bisa ngobrol, nyambung ngobrolnya. Lagi sibuk apa? Kayak tadi kamu gitu kan Ram, pertama sibuk apa nih Mbak gitu. Sama Mbak gimana nih proyek lagu yang ini gitu, album yang ini gimana? Dan itu selalu kejadian, kamu kok tahu gitu? Iya Mbak, kan muncul, bohong aja terserah, kan muncul di timeline tuh Mbak, gini-gini. Oh iya itu lagi gini-gini, nah itu enak banget. Dan ujungnya nggak jarang nih, LO yang udah pada posisi-posisi itu mereka bisa dapet gift, bisa dapet, terus akhirnya sampai dapet request bahwa aku kalau ke Surabaya maunya sama si A. Mantap ya, mantap. Itu beberapa, udah jadi beberapa gitu, jadi kita sampai bilangnya, kan kamu saudaranya artis A. Kan kamu adik kandung ya, adik angkat gitu. Karena udah aku mau cuma sama dia. Gitu, enggak mau yang lain. Fine. Jadi mau acara apapun kita pasti ayo dong kamu jadi LO-nya si ini gitu. Atau malah sebelum kita kontak dia, si manajer artis sudah ngontak dia duluan. Iya, aku udah dikontak nih sama Mas ini gitu. Oh ya udah. Gitu. Karena itu bisa menempatkan diri. Gitu sih, itu bedanya. Dan kalau LO dengan koordinator LO bedanya, kalau koordinator LO lebih banyak pusing kepalanya. Itu pasti karena dia mengkoordinir banyak orang. Aku harus memastikan bahwa teman-teman LO bisa membawa artis ini tepat waktu. Misalnya dia perform jam 10, aku harus sudah melihat tuh artis dan timnya all lengkap tuh setengah jam, paling lambat setengah jam di backstage. Tujuannya adalah kalau ada apa-apa kita sudah bisa punya prepare waktu. Sudah ada antisipasi gitu. Nah, gitu. Kalau ngomongin soal LO, dia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi. Sebenarnya mendampingi ini apakah meliputi memfasilitasi apa yang dia butuhkan atau yang kayak gimana gitu? Iya, itu ya. Jadi ada artis tuh punya readers kan. Mau si A, mau B gitu katanya. Aku mau ada susu ultra, sebut merek, nggak apa-apa ya. Aku mau ada coklat ini, aku mau ada itu, sampai hal-hal yang begitu banget gitu lah ya, gitu. Ya iya, tapi bukan itu nyediain sendiri gitu, enggak. Kita dari tim panitia besarnya tuh udah tahu kan, udah baca readers kan, dan itu sudah ada di kontrak dan kita udah ACC. Nah ketika datang itu kita sudah informasiin ke temen-temen LO gitu bahwa yang ini udah siap ya di backstage. Kamu tinggal cari misalnya minuman kotaknya, jusnya tuh nggak ada tuh, aku nggak nemuin. Kamu cari dulu ya. Tuh buahnya nggak ada tuh yang ini, kamu cari dulu ya. Tuh kayak gitu.
pernah nggak nemuin artis atau ridersnya yang requestnya nih agak aneh gitu, agak positif? Sering banget. Ini kayak gini nyari di mana kayak gitu, pernah nggak? Sering banget. Apa tuh yang paling aneh dari requestnya yang paling aneh? Gitu, ada nggak? Nanti bongkar jadi ya. Dari yang mulai bisa dikonsumsi sampai yang bernyawa, udah ya. Tahu kan maksudnya? Ya udah kayak gitu. Yang bernyawa, Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, nextnya pertanyaan buat Mbak Lis. Sebenarnya semua orang itu bisa nggak sih Mbak Lis bekerja di dunia event itu bisa nggak? Bisa kalau bisa banget sebenarnya. Yang paling penting adalah di event organizer itu adalah soft skill-nya tuh harus kencang banget. Dalam arti kalau hard skill tuh lebih bisa dipelajarin kan. Nanti dengan pengalaman aku tuh harus gini ya ternyata. Aku harus gini. Tapi itu tadi aku bilang, kamu harus yang sabar. Harus punya inisiatif. Kamu harus punya toleransi. Itu salah berapa itu ya? Itu banyak banget. Terus sampai akhirnya nanti kamu dalam satu tim itu bisa tahu nih, misalnya ada aku, si A, si B. Kita tuh hanya bisa berkomunikasi kalau di lokasi adalah dengan HT yang kita punya. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang lihat aku lagi bawa berenteng-renteng, ada HT kanan kiri gitu ya atau apa itu ya, itu berkomunikasi, telinganya kanan kiri ada gitu. Ya itu berkomunikasinya lewat situ gitu. Nah, sampai akhirnya kita tuh bisa tahu bahwa ini si A lagi nggak bisa nih. Ini yang biasa dilakukan si A nih. Oke, kita akan melakukan ini untuk membantu si A ya. Nah, itu sampai ada sebuah kedekatan yang seperti itu karena kita sudah tahu nih karakter tim kita si A, si B itu kayak begini dan butuh bantuannya tuh si A butuhnya kayak gini. Gitu sudah tahu banget. Oke. Nah, kalau kita ngomongin event, kan kita ini berhubungan dengan banyak orang, kita bekerja dengan banyak orang dan itu adalah suatu hal yang bikin pusing gitu kan. Karena kalau kita gini, kalau kita lihat di kebanyakan orang kan sebenarnya kebanyakan orang itu nggak mau pusing, dia nggak mau ambil ribet. Nah, pertanyaan saya adalah apa alasan Mbak Lis memilih untuk berkecimpung di dunia event gitu? Apakah emang udah ini passion banget nih, passion aku banget nih kayak gitu? Iya, sebenarnya. Jadi makanya banyak orang bilang tuh kamu udah di event itu udah panggungnya di luar. Jadi aku selalu handle selama 10 tahun ini adalah selalu handle di panggung terpanas. Panggung terpanas tuh mulai dari di luar. Dia di luar outdoor, yang lainnya di dalam tuh kan, Jazz Traffic waktu itu. Jadi panggungnya belum banyak waktu itu, yang di luar tuh baru satu. Itu udah paling panas. Fasilitasnya tuh yang paling, kalau yang lain kamar mandi itu misalnya tuh enak banget tuh di dalam gitu kan. Nggak ada AC gitu. Terus udah gitu, itu belum lagi pressure-nya yang paling tinggi sebenarnya, karena artis yang ada di situ adalah artis-artis yang top nasional. Mega bintang ya. Benar, karena dia festival banget gitu, festif banget nih di luar dan itu luar biasa banget. Sebenarnya yang menarik adalah adrenalinnya sih gitu. Itu tadi yang aku bilang healing. Jadi ketika memacu adrenalin banget di situ, terus kita bisa, aku tuh rasanya bisa relax aja. Jadi semua dan banyak selain itu juga banyak ilmunya juga, ilmu baru gitu. Kedekatan baru, ngobrol dengan tim manajemen artis nih seperti apa sih gitu. Ngobrol sama artis tuh kayak apa sih gitu ya. Oke Mbak Lis, kalau kita ngomongin event ini kan mereka dia berhubungan dengan banyak orang dan itu adalah suatu hal yang meribetkan gitu, yang ripuh genah gitu kan. Nah, kebanyakan orang di luar sana justru nggak mau ribet. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Mbak Lis justru malah memilih hal yang meribetkan itu? Ya itu tadi, itu bagian dari healing ya. Jadi kalau orang healing itu kan pengen yang relaksasi gitu. Terus ada yang dengan diam, merenung, mungkin baca buku penuh dengan ketenangan gitu. Kalau aku lebih milih yang ribet gitu. Penuh dengan keramaian, gedumbrang gitu. Sebenarnya di adrenalinnya sih. Jadi adrenalin itu buat aku kayak menjadi merefreshing body and soul gitu ya. Jiwa dan raga ku tuh jadi kayak recharge kembali sih bahasanya. Yang gitu, jadi itu tuh kayak yang
bikin semangat baru lagi gitu. Adrenalin itu tuh kayak kita tuh kayak ngebersihin semua masalah, apa semua yang pikiran kita udah yang kemarin gitu, terus kayak di refresh lagi, kayak di recharge lagi energinya. Belum lagi ada banyak hal-hal baru yang kita temuin di situ. Hal-hal baru tuh macam-macam gitu. Ada yang mulai kalau ini masalah baru di lapangan gitu, masalah baru ketika itu di backstage, handlingnya harus gimana gitu, solusinya harus gimana nih, terus bermasalah lagi misalnya dengan tim manajemen artisnya gitu, atau tim manajemen si narasumbernya gitu, atau dengan narasumbernya sendiri gitu, atau tiba-tiba si narasumber atau artis sakit, itu bisa terjadi. Lagi nggak enak badan segala macem, lagi bad mood pun itu jadi masalah. Jadi ada salah satu artis top nasional dan jadi hits banget, dan waktu itu dari tim manajemennya nggak ngasih tahu tuh bahwa di hari yang sama dia juga harus perform di Surabaya, which is dia di Semarang. Dia bete setengah mati, dateng lagunya yang biasanya terdengar enak gitu ya di telinga, jadinya aku yang di backstage saya ini kenapa ya gitu ya, kita mencoba mencari tahu gitu, hubungannya lagi-lagi pakai hati gitu kan. Ini kenapa nih artis acu gitu, dia tampak manyun karena kelihatan, dan itu dicek, jadi memang kita harus ngecek. Jadi aku ke depan stage, jadi kalau di antara stage dan penonton tuh selalu ada barricade itu kan. Aku ke situ, aku lihat dia perform satu lagu itu sampai lagu kedua, ini kayaknya ada nggak beres nih. Akhirnya aku tanya gitu, dan akhirnya dijawab bahwa itu dia nggak tahu bahwa di hari yang sama dia harus perform di 2 kota yang berbeda. Mainnya bete. Nah gitu, dan akhirnya aku coba kontak lagi, ngobrol sama, karena tim manajemen artisnya dari belakang. Ini kenapa Mbak kayak begini? Iya, dia nggak tahu. Aduh, terus gimana Mbak? Itu karena nggak enak banget nontonnya. Alhamdulillah hujan. Jadi selalu ada magical moment gitu ya, di setiap event tuh selalu ada, dan itu selalu, percayalah itu pasti ada faktor X. Di tengah kebetean itu dia bete nyanyi gitu, dan seluruh penonton yang super full itu ikut masih nyanyi bareng, dan kemudian hujan dan penonton yang masih tetap nyanyi bareng, di detik itu juga dia langsung berhenti nyanyi, dan dia bilang sangat mengapresiasi banget kalian di hujan-hujan ini masih nyanyi. Ayo kita nyanyi bareng, kita seneng-seneng bareng malam ini, kita habisin malam ini bareng. Dari detik itu sampai habis dia berubah moodnya, dia happy banget, itu adalah karena hujan. Kalau hujan itu nggak ada ceritanya, pasti akan ceritanya berbeda banget. Bahwa dia akan menyanyikan lagu itu nggak pakai hati banget dari depan sampai akhir. Tapi karena ada hujan gitu, terus ada penonton tetap nyanyi, tetap ini teriak-teriak begitu gitu. Akhirnya dia moodnya berubah, dan itu closingnya dengan sangat cantik banget. Nah, pelajarannya apa dari situ adalah bahwa kita tuh harus, kalau kita bekerja tuh harus pakai hati. Kalau kita nggak pakai hati, kayak aku misalnya nggak kerasa tuh, itu kita di backstage, dia nyanyi di depan di atas panggung gitu, dan ini ada yang aneh. Kalau kita nggak pakai hati ya, cuma kita buat gaya-gayaan aja, kita pakai panitia, terus foto-foto atau apa, terus kita nggak perhatiin gitu, ada yang salah nih sama artis gue di stage nih, dia itu akan begitu aja. Hasilnya akan berbeda. Tapi ketika kita ngerasa ini ada yang nggak pas aja sama nih si artis, kenapa ya? Cek lewat HT, cek ke depan gitu, lihat bagaimana dia perform gitu, bagaimana dia mimik wajah segala macem, tanyakan ke tim manajemen semuanya, dan selalu percaya akan ada sesuatu yang akan berubah itu. Pasti ada keajaiban. Nah, itu selalu ada. Gitu. Dan udah jadilah itu. Ya, itu hal-hal yang makanya setelah habis event itu langsung kayak refresh, karena kita selalu percaya bahwa harus selalu memahami gitu. Salah satunya ya, kita tuh harus paham bahwa semua orang tuh nggak sama. Mau dia artis, mau dia apa, dia juga sama kayak kita, punya mood yang nggak baik juga gitu. Nah, bagaimana kita menghandle itu? Bagaimana menghandle orang segala macam, menghandle waktu, itu penting. Di situ. Terus scheduling ya, itu tadi, makanya kerjaan adalah efektif, efisien.
Zero Mistake. Oke, Balis, pertanyaan terakhir dari saya. Jadi ini kebetulan Yayasan kita kan sebagian besar bergerak di dalam bidang pengembangan SDM. Nah, kalau kita sangkut pautin dengan event, pertanyaan saya adalah seberapa jauh sih dan seefektif apa event ini bisa membantu sebagai alat untuk mengembangkan SDM? Ini banget bisa ngebantu banget. Jadi secara prosesnya kan bertahap banget. Jadi itu tadi yang kayak tadi. Aku adalah salah satu orang yang dibentuk dari hal kecil yang namanya leadership. Leadership itu ada banget di event ini. Gimana kamu meleadershipin diri kamu sendiri dulu. Kamu harus punya soft skill yang kayak tadi. Pertama adalah kamu harus tahu kamu tuh kayak apa orangnya. Gitu. Aku suka A, suka B. Aku benci A, benci B. Bukan benci orang ya, maksudnya kesukaan dan ketidaksukaan. Terus aku nih agak mudian nih gitu. Oh aku ini laparan nih, aku ini hausan. Itu sampai detail gitu. That's why ada botol ini. Ini adalah teman sehidup semati aku kalau event. Jadi ini adalah botol kayak gini yang terus ada cantolannya. Nah ini dicantolin ke satu tasku tuh. Jadi aku punya HT, punya minuman ini dan ini harus terlalu isi. Karena kalau di luar itu aku gampang aus dan gampang dehidrasi. Jadi harus tahu diri. Karena apa? Karena kita nanti bekerja sendirian, terus jangan berharap bahwa kita ditolong sama teman kita. Teman kita sendiri juga sibuk. Jadi kita harus gimana? Kita juga harus tahu kita ini seperti apa. Yang pertama. Yang kedua adalah memahami orang lain gitu. Ketika kita suka A, ketika kita menganggap ini, oh ini bagus, belum tentu orang lain akan bilang bagus. Oh ini udah perfect, yang lain belum. Tapi bagaimana kita bertoleransi, itu di situ tempatnya. Terus bagaimana kita belajar tentang tepat waktu, bagaimana kita bekerja cerdas, keras boleh, tapi lebih utama cerdas dan efektif, efisien di situ. Terus lagi adalah itu secara ini banget ya. Terus detailingnya itu wajib gitu. Jadi banyak dari leadership, terus pecahannya banyak. Terus berikutnya adalah kerja di dalam tim. Saling covering gitu. Kita punya kelemahan kecepatan misalnya. Kayak misalnya aku karena berbadan plus size gitu, larinya kurang kenceng nih, misalnya kayak gitu. Aku bisa minta bantuan nih sama yang ada di sebelah sana, tolong dong, ini pakai HT lagi, tolong dong ini, dan saya udah harus tahu, oh ya dia punya kecepatan ini karena dia berbadan besar. Itu kalau itu bisa saling support. Tapi aku juga tahu dia tuh nggak detail, tapi aku detail, gitu. Jadi aku akan bantuin gitu. Jadi bekerja dalam tim, saling cover, semua punya kelebihan dan kekurangan, saling mengerti, saling backup. Itu di situ. Oke Mbak Lis, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman cerita mungkin yang ingin atau ada minat untuk berkecimpung dunia event juga, mungkin boleh disampaikan. Aduh apa ya? Iya teman-teman yang punya energi yang berlebihan gitu ya, terus yang pingin banget karena emang event itu magnetnya luar biasa. Jangan dilihat event itu enaknya aja gitu, enggak banget gitu. Yang kalian lihat, oh event ini bisa menampilkan performance yang bagus banget, itu di belakangnya ada sebuah pertempuran yang luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke event itu kalian harus punya hati yang luas samudra gitu, karena itu sabar, harus tekun, pelan-pelan, terus ikutin aja alurnya gitu. Ikutin dulu apa yang senior bilang gitu. Nanti kalian akan mengembangkan diri kalian sendiri-sendiri gitu. Banyak dari tim-tim kita sekarang itu yang udah di hire sama IO gede dan dia udah nggak ada di Surabaya, dia udah ada di Jakarta, dia udah handle artis, bahkan udah juga ada yang masuk dalam tim artis manajemen juga gitu. Ya berasalnya dari IO. Oke. Tadi teman-teman pesan-pesan dari Mbak Lis semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan terima kasih juga buat Mbak Lis sudah mau datang ke studio kita hari ini, udah meluangkan waktunya. Terima kasih banget Mbak Lis ya. Sama-sama. Oke, buat teman-teman semoga bermanfaat. Jangan lupa di-follow, jangan lupa dinyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan episode terbaru dari kita. Mungkin itu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.